Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai Pancasila, Pancasila sendiri merupakan landasan atau fundamental bagi negeri ini. Artinya, Pancasila memiliki berbagai peranan penting dalam mengatur segala urusan di negeri ini, baik itu di urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, Pancasila sendiri merupakan acuan dalam berbagai aspek atau bidang, baik itu dalam bidang bernegara, berbangsa, dan berpolitik. Kami dari kelompok 1 akan membahas apa sih peranan atau fungsi Pancasila dalam berbagai bidang. Saya Rizky Perdana dari Prodi Pendidikan Dokter. Malik dari Prodi Kesehatan. Saya Mas Rita dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Novelia Elvioni dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya Bangsi Kasmi dari Prodi Pendidikan Dokter. Saya Dita Degencana dari Prodi Pendidikan Dokter. Eksar Sudarsyah dari Prodi Pendidikan Dokter. Saya Hadid Pratama Maska dari Prodi Pendidikan Dokter. Implementasi dan nilai Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan keyakinan akan kekuasaan Tuhan, pemimpin yang memegang kekuasaan tidak akan berbuat sesukanya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyatnya, sehingga selalu berusaha untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyatnya seperti halnya korupsi, KKN, dan berbagai perbuatan tak merugikan lainnya. Pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab seharusnya mampu menjadi pengingat terhadap pelaksanaan politik di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memanusiakan manusia, serta bangsa berkeadilan. Karena dengan adanya rasa kemanusiaan, praktik-praktik politik yang licik dan merugikan manusia lainnya akan minim terjadi. Penguasa tidak akan mau mengorbankan rakyatnya demi keuntungan pribadi, dan rakyat tidak akan menjatuhkan penguasanya yang adil. Pada Pancasila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Keberagaman yang kaya ini dapat menjadi sebuah keuntungan sekaligus bumerang tersendiri. Keberagaman yang dikelola dengan baik, menggunakan tali pengikat yaitu berupa toleransi, akan menjadi katalisator dalam kemajuan negara Indonesia. Berbagai keragaman itu bisa membentuk ide-ide dan gagasan yang sangat bagus jika dikelola dengan baik. Politik yang terjadi dengan menggunakan toleransi akan melahirkan suatu hasil yang indah. Layaknya pelangi dengan berbagai warna itu diatur menurut aturan tertentu. Kehidupan yang harmonis akan tercipta jika keragaman itu dimaknai dengan sebuah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ini ditegaskan pula bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi sayangnya, dalam kenyataan di lapangan, para wakil-wakil ini tidak menjalankan amanah yang diembannya dengan baik. Kekuasaan yang diperoleh seolah menghipnotis tujuan awal, yaitu penyambung lidah rakyat. Seringkali ditemui wakil-wakil rakyat yang memberikan janji-janji palsu. Hal seperti inilah yang akhirnya membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Politik pun hanya dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan yang sepihak. Kekuasaan hanya memberikan keuntungan pribadi. Selanjutnya, dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya adil bagi para penguasa, inilah yang harus dipahami, bahwa keadilan adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap kebijakan yang dibuat jika berasaskan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tidak akan ada rakyat yang protes terhadap pemerintah. Semua kebijakan yang berkeadilan akan diterima dengan baik, membentuk keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, bidang selanjutnya ialah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, yang mana artinya walaupun terjadi persaingan, perjuangan dalam bidang ekonomi, tetapi kita tidak saling menjatuhkan. Artinya kita saling mendukung sesama bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Nah, selanjutnya ialah Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana undang-undang sendiri merupakan landasan formal dalam membentuk konstitusional di bidang ekonomi, serta kebijakannya yang mengatur undang-undang tersebut. Selain itu juga ada yang namanya peraturan dan kebijakan implementatif dari pemerintah, yang mana kebijakan ini sungguh berpengaruh terhadap bidang ekonomi, contohnya saja pemberian subsidi pada ekonomi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu penerapan Pancasila dalam bidang-bidang ekonomi, yaitu yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni dalam mekanisme harga dan sosial, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan atau ketergantungan, rasa was-was, dan rasa ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sehingga perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang dapat menjamin dan berpihak pada pemberdayaan kooperasi serta usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM.
Nah, berikut contoh-contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu aktif dalam organisasi koperasi, yang kedua cinta dan membeli produk dalam negeri, yang ketiga kerjasama ekspor dan impor, dan yang keempat mendukung usaha UMKM, yang kelima mendirikan usaha untuk mengurangi pengangguran, yang keenam tidak hidup berfoya-foya agar ekonomi terus berjalan baik, dan yang terakhir yaitu membantu usaha kecil yang berpotensi membangun bangsa. Selanjutnya yaitu implementasi Pancasila pada kehidupan sosial dan budaya. Agar terciptanya kehidupan sosial, budaya yang tidak memandang ras, suku, warna kulit, si kaya ataupun si miskin, agar kehidupan bermasyarakat kita bisa rukun dan damai. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis, bangsa yang mengungkapkan iman dan belas kasihan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh perwujudan pada sila ini yaitu saling menghormati hak untuk beribadah secara bebas menurut agama atau kepercayaannya. Yang kedua, jangan memaksakan satu agama dan satu kepercayaan pada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan, hak dan kewajiban serta kesamaan di antara masyarakat agar terciptanya sikap saling menghormati, menghargai dan toleransi. Contoh perwujudan pada sila ini yaitu yang pertama mendukung kemanusiaan, yang kedua berani membela keadilan, yang ketiga menghargai dan menghormati bangsa lain. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, melindungi nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keamanan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi rakyat. Contoh perwujudan pada sila ketiga yaitu yang pertama adalah berkorban, yang kedua cinta tanah air, dan yang ketiga memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah perintah yang berarti bahwa kita orang Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan penilaian ketika memecahkan masalah mengambil keputusan. Perwujudan nilai pada sila keempat yaitu mementingkan musyawarah untuk mufakat dalam semangat kekeluargaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perwujudan nilai pada sila kelima yaitu membudayakan perbuatan mulia yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke, selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari isi kedua pasal ini, di atas kita mengetahui kalau nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan bisa diwujudkan dengan membela negara. Bahkan sebagai warga negara Indonesia, kita berhak dan juga wajib untuk berjuang dalam mempertahankan keamanan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh-contoh bidang pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga kerukunan antar warga, ikut serta menjadi abdi negara guna menjadi pilar keamanan dan pertahanan, mengikuti kegiatan ronda malam, siap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu ikut menjaga kerukunan, ikut terlibat dalam menjaga suatu kerukunan antar warga dimanapun berada dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dalam berbagai perbedaan yang ada di masyarakat, agar dapat menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian bersama. Yang kedua itu mengikuti kegiatan poskamling, ikut serta dan terlibat dalam kegiatan pengamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal seperti poskamling yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga itu melaporkan tindakan kejahatan. Jika ada melihat kegiatan yang mencurigakan atau bahkan ada tindakan kejahatan, untuk setiap warga dapat melapor pada pihak keamanan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apapun yang kami sampaikan dalam video tadi dapat menjadi manfaat bagi kita semua, baik itu dalam bidang berbangsa, bernegara, bertanah air, dan yang paling utama adalah di bidang kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man! Oke, selanjutnya adalah Yang pertama yaitu ikut menjaga kerukunan. Scroll cepet kate. Tarik. Aktif dalam organisasi koperasi. Yang kedua, itu tuh lambe mana? Sila ketiga, Persatuan Indonesia yang dikembangkan atas
Kasihan pada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh implementasi sila itu benar. Saya Belsiang Kasmi dari Prodi Pendidikan Dokter. Selanjutnya sila yang keempat yaitu sila kerakyatan.